Sampaikan di sini ya, secara dasar, secara umum itu tentang filsafatnya, filsafat hidup itu apa, filsafat itu sesungguhnya apa. Nah, kalau dalam konsep itu makna filsafat itu panjang lebar, filosofi, falsafah dan seterusnya. Tetapi yang ingin Bapak sampaikan pada Anda bahwa sesungguhnya filsafat itu adalah substansi intinya itu adalah kebenaran, ya, gitu. Filsafat itu sedang berbicara tentang kebenaran. Maka ketika orang berfilsafat, biasanya itu adalah orang-orang yang sedang mempelajari, orang-orang yang sedang menyukai, orang-orang yang mencintai kebenaran. Itu sesungguhnya filsafat. Ya. Kebenaran seperti apa? Nah, kita akan bicara kebenaran dalam kehidupan ini, ya, itu terbagi dua. Ada kebenaran yang bersifat absolut, ada yang kebenaran yang bersifat relatif. Itu sudah tidak bisa ditawar lagi, ya. Kebenaran yang bersifat absolut itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhan, gitu ya. Sebentar sebelum Bapak lanjut, ini pernah disampaikan belum sebelumnya, Farid? Farid? Iya, Pak. Pernah disampaikan ini sebelumnya nggak? Pertemuan sebelumnya? Belum, Pak. Bapak bicara filsafat ini belum ya? Belum, Pak. Oke. Dapat belum ya, Pak? Pak? Belum, Pak. Oke. Takut Bapak pernah menyampaikan perasaan minggu yang lalu, tapi tidak tahu di kelas yang mana gitu loh. Ya. Nah ini. Jadi intinya begitu. Ketika berbicara filsafat itu adalah sedang bicara tentang kebenaran. Dan secara struktur kebenaran di dunia ini terbagi dua bagian besar ya. Kebenaran yang bersifat absolut dan kebenaran yang bersifat relatif ya. Nah, filsafat sudah mengisyaratkan itu ya. Kebenaran absolut itu adalah kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat ya. Kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Tidak berlaku hipotesis di situ. Tidak berlaku rumus-rumus ilmiah di situ ya. Karena apa? Karena itu adalah kebenaran absolut ya. Kebenaran yang begitu komprehensif, kebenaran yang menyeluruh, dan kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dibantah, itu harus diterima. Gitu ya. Coba Anda kalau mau tahu rumus tentang jin saja, itu di dunia ilmiah belum tergambarkan itu. Rumus untuk melihat jin, berapa besar, apa materinya, bagaimana bentuknya. Tapi Anda percaya jin itu ada kan? Gitu. Nah, kalau dalam dunia ilmiah ini sudah gugur ini, ya. Nah, tetapi itulah yang dikatakan bahwa lintas kebenaran itu jangan Anda berpikir mencampur adukan kebenaran absolut dengan kebenaran relatif. Nah, kalau kebenaran relatif ini kita sekarang sedang berada di kebenaran relatif, ya. Ranahnya mempelajari ilmu pengetahuan itu ada di ranah kebenaran relatif, gitu ya. Kata siapa kebenarannya relatif, Pak? Contohnya matematika kan absolut, 1+1. Benar tidak? Pak, udah Pak? 1+1 berapa? 2, Pak. 2. Terus kalau Bapak tanya lagi nih, ya. 1+1 itu Nita, 1+1 berapa? 2, Pak. Betul, yakin 2? Yakin. Kalau nanti Anda menikah dengan suami Anda suatu saat, ingin tetap 2? Ingin tetap 2? Apanya, Pak? 1+1. Nah, Iya. Bapak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anda nanti suatu ketika menikah dengan suami Anda, apakah ingin tetap 1+1 2? Iya, Pak. Nggak akan berubah? Enggak. Nggak mau punya anak? Mau, Pak. Nah, sudah mulai seri. Tanya, Irham. Ya, Bapak juga sudah berpikir, Pak, kalau nanti menikah nggak punya anak, 1+1 dong, 2 terus. Sampai kapanpun. Itu, ya. Pak Hira, benar nggak? Anda mau punya anak kalau sudah menikah? Pak Hira? Mana Pak Hira? Pak Hira dengar Bapak nggak? Dengar, Pak.
Kalau sudah menikah ingin punya anak nggak? Mau, Pak. Kira-kira berapa anaknya yang didambakan? 2, Pak. 2. Berarti 1 tambah 1 jadi 4 ya? Kata Pak Hirama ya? Bisa. Iya, bisa kan? Tidak 2 ya, Pak Hira ya? Nah, itu ilmu pengetahuan begitu. Dimensinya dari mana kita melihat sudut itu. Ya. Saya kemarin berdialog dengan salah seorang ahli fisika ya, yang dia sedang mempelajari sebuah konduktor gitu. Apa ada yang ngerti konduktor? Ada yang ngerti nggak konduktor? Penghantar panas bukan, Pak? Pokoknya sejenis itulah, sejenis logam penghantar gitu loh, gitu. Nah, teorinya begini katanya, listrik yang kita pakai sehari-hari itu dihantarkan oleh logam yang bernama tembaga gitu ya. Nah, si tembaga itu punya muatan gitu. Si tembaga itu punya muatan prosentase yang mengandung resisten. Resisten itu penghalang gitu ya. Gitu. Sehingga si listrik itu terhalang oleh itu. Dan yang kita bayar sehari-hari itu, listrik itu karena kita membayar penghalang itu, resisten itu. Gitu. Itu teorinya itu. Yang dapat bayar itu setiap bulan itu bayar penghalangnya itu. Di penghalang di logam itu. Tapi kalau suatu ketika ditemukan si penghalang itu bisa dihilangkan, maka listrik itu bisa gratis. Karena tidak akan meteran itu tidak akan bergerak itu. Diam aja begitu. Karena tidak jadi penghalang itu diindikasikan oleh meteran listrik ya. Yang muter itu karena meteran itu menghitung penghalangnya itu. Gitu ya. Itu teori dan sekarang sedang diriset di Jepang, di mana-mana sedang meriset itu. Nanti suatu saat listrik teh hese itu teh di tanah. Ya, gejalanya begitu. Nah, itu artinya apa? Kebenaran dalam ilmu pengetahuan termasuk di eksak itu sifatnya banyak yang relatif. Tetapi pada akhirnya kebenaran itu akan mengarah kepada absolut dapat ya. Gitu. Percaya tidak termasuk ilmu sosial. Kebenaran di dunia ilmu pengetahuan pada akhirnya akan mendekati dan mengiyakan kebenaran absolut. Gitu. Percaya tidak? Hai. Hah? Hai, percaya tidak? Hah? Iya, Pak. Oh, jangan dia aja tuh beri penjelasan ke Bapak. Di mana ini? Di rumah? Nih. Gimana, Pak? Oh, tidak kedengaran Bapak bicara ya? Soalnya ini headsetnya. Oke, Bapak pindah aja kalau gitu ke Nisa. Nisa serius, Nisa. Kelihatan pipinya pandemik itu ya. Saya naik berat badannya ya. Saya komen saya. Kebenaran di dunia ilmu pengetahuan pada akhirnya akan mengiyakan kebenaran absolut. Beri komen, Sa. Anissa. Iya, Bapak. Sebenarnya sedang berpikir. Sok ditungguin Bapak. Bapak sambil minum dulu. Mohon Bapak tadi gimana Pak kata-katanya saya bingung sebentar. Pernyataannya begini. Iya, Pak. Kebenaran ilmu pengetahuan itu kan sifatnya relatif, ya. Pada akhirnya dia akan mengakui kebenaran absolut. Meskipun sekarang itu tidak semua kebenaran absolut bisa dibuktikan dengan kebenaran ilmu pengetahuan. Beri komen. Ya, tidak gitu. Kalau iya beri alasan, kalau tidak beri alasan gitu. Menurut saya sendiri iya sih Bapak, karena kan perlu di gimana ya penjelasan, menurut saya iya karena kan ilmu kan berkembang Pak setiap saat. Jadi menurut saya jadi bisa jadi absolut apabila sesuai gitu Pak dengan materi yang ada gitu, dan memang sudah di riset dan memang sudah dikembangkan. Mungkin seperti itu Bapak. Oke. Jamal, contohnya kumaha mah?
Pernyataan Anissa teh, iya Pak, ilmu teh bakal ilmu pengetahuan itu akan arahnya akhirnya kepada kebenaran absolut. Contohnya kumaha mah? Dalam ilmu sosial aja lah. Ilmu kita lah, ilmu ekonomi. Contoh dari penerapan ilmu relatif yang nantinya akan menjadi absolut, Pak. Ya, akan pada akhirnya akan mengarah pada absolut. akan kebenaran absolut. Mal, kedengaran mah Bapak Bang? Iya terdengar Pak. Sebentar di sininya sedang berisik tadi ada knalpot. Ada knalpot. Kadang tuh. Sok mah. Sok. Iya, ke Bapak dimatikan heula sigana iya naik turun ya di Bapak ya. Videonya Bapak matikan ya supaya Anda jelas ya. Oke, Bapak matikan dulu videonya. Punten ya supaya jelas sok mah. Oh, tarik ya suaranya ya, nah, suara motor. Iya Pak. Sok mah. Di dagoanku Bapak. Tenang aja mah, minum dulu atuh. Kan kebenarannya filsafat ini mah, kebenaran absolut sok. Dapat yang serikeun tuh nya mah. Masih terdengar nggak Pak knalpotnya? Masih Ya, tarik. tapi suaranya jelas ya. Suaranya jelas mal, jelas. Ya mungkin kalau misalkan untuk yang kebenaran relatif dalam ilmu sosial seperti apa ya? Kalau misalkan kita kalau misalkan kita berbuat baik kepada seseorang itu akan kembali lagi melakukan hal baik kepada kita. Dan itu memang terbuktikan. Seperti itu, bisa nggak sih Pak? Kalau Jamal belum yakin, tanya teman Jamal salah satu. Minta penguatan lah. Panggil salah satu untuk memberi penguatan mah. Temennya di kelas ini. Oke. Boleh Siapa? mungkin untuk teman-teman bisa menambahkan dari Jangan Dava. teman-teman, Jamal. Iya. Ini tunjuk Dava, salah Pak. satu mah. Tunjuk salah satu mah. Jangan teman-teman. Tunjuk Dava. Nah, Dava. Minta penguatan ya Jamal gitu. Benar enggak? Argumentasikan, Pak. Tentang kebenaran absolut ya Pak. Ya. Pertama-tama ya harus tahu dulu Pak, kebenaran itu definisinya seperti apa. Kebenaran itu kan berarti fakta yang telah terbukti gitu ya Pak. Ya. Nah, tapi banyak juga fakta itu tidak hanya satu gitu. Jadi mungkin aja kebenaran itu tidak dapat menjadi absolut gitu Pak. Datangnya dari Tuhan atau kebenaran mutlak. Jadi yang bisa dikatakan itu adalah banyaknya kebenaran relatif gitu Pak. Banyak fakta yang ada dan memang terbukti gitu. Oke. Nah, ya Bapak minta Sep, sehat Sep? Ya Pak, alhamdulillah Pak. Ya, eta cek dapat senek itu kudu aya fakta, Sep. Komen Sep. Komen Sep. Kayaknya Sep mah lebih ke gimana ya Pak? Yang tadi Bapak awal tanyakan ke Nisa deh Pak, apa Pak? Jadi pada akhirnya kebenaran ilmu pengetahuan itu akan mengarah dan mengiyakan kebenaran absolut. Meskipun pada saat ini belum semuanya bisa terungkap. Iya. Komen contohnya naon gitu. Kayak kan contohnya itu bisa Pak, kayak misalkan di Jepang itu kan berusaha untuk menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga robot gitu kan ya dengan ilmu pengetahuan yang ada. Nah,
kebenaran relatifnya adalah ketika orang-orang Jepang itu menciptakan sebuah robot untuk menggantikan tenaga manusia, dan pada akhirnya mereka tidak akan bisa menggantikan sepenuhnya manusia dengan robot. Karena apa? Karena manusia memiliki kebenaran absolut, yaitu memiliki hati nurani, memiliki insting, dan memiliki intuisi gitu Pak. Oke, good. Ya, terus contoh lainnya kan sekarang ilmu pengetahuan semakin berkembang gitu ya. Orang-orang di luar negara sedang berusaha mencari bagaimana seseorang itu supaya bisa mengatur sendiri kematiannya gitu Pak. Nah, padahal dengan apapun gitu kan, dengan apapun cara yang dilakukan melalui ilmu pengetahuan yang ada gitu, ketika kebenaran absolut itu ada, bahwa kematian itu adalah kebenaran absolut, mau apapun yang dilakukan oleh seseorang dalam ilmu pengetahuan itu tidak akan bisa mengubah kebenaran absolut yang ada gitu. Kalau orang itu waktunya punten, kalau orang itu waktunya meninggal ya meninggal gitu. Kayak gitu. Terus ya Good. terus kayak misalkan kita tahu gitu kan ya, setiap tahun, setiap bulan, bahkan setiap harinya tuh kita mengalami sebuah bencana gitu, mau bencana alam, mau alamnya tuh mau di daratan, mau di lautan gitu kan. Sebuah ilmu pengetahuan terus berkembang gitu kan, kayak misalkan mengetahui titik gempa, mengetahui gejala-gejala munculnya gempa, gejala-gejala munculnya tsunami gitu. Ketika mereka mengetahui, mereka tidak akan gimana ya, mereka mengetahui kemudian mereka membuat sebuah kebijakan normatif gitu Pak. Jadi pada akhirnya kebenaran absolut itu tidak akan bisa diubah oleh kebenaran relatif itu gitu kan. Ketika ketika dia menahan gitu kan bencana alam itu, kalau kebenaran absolutnya tsunami bakalan terjadi ya nggak bisa apa-apa gitu, meskipun udah ada teknologi. Bahkan seperti kemarin gitu kan, pesawat Sriwijaya Air itu kan, mau gimana pun teknologi maju, kalau emang kebenaran absolutnya mereka hilang, ya udah gitu, hilang. Kayak gitu Pak. Bagus ini Asep. Jero Asep ilmuna Asep, tinggal pakai kopiah kan Asep. Ya, bagus itu, memang seperti itu ya. Pada akhirnya ini kan kalau Tuhan ya, Allah mengatakan pada kita lewat Rasulnya itu, jangan kamu berpikir tentang aku, tapi pikirkanlah ciptaanku. Kan Allah mengungkapkannya begitu. Artinya di sana itu ada semacam statement lah ya gitu, yang kemudian dijelaskan bahwa ilmu manusia itu yang Anda rasakan sampai era digital itu ya, sampai saat ini, itu kalau dikatakan itu hanya setetes air di lautan dibandingkan dengan ilmu Tuhanmu gitu. Nah, itu kebenaran absolut itu. Jadi itu aya nanaona orang teh, kalau tidak ada apa-apanya kita di depan Sang Pencipta. Kalau Sang Pencipta sudah membuat kebenaran absolut. Tadi dikatakan mati gitu ya. Nah, terus kalau Bapak tanya ke Veronica, panggilnya Veronica atau Yolanda? Vero Pak, dipanggil Vero. Vero. Ya. Vero ini tahu surga nggak? Pernah dengar surga nggak? Pernah Pak. Coba jelaskan ke Bapak tentang surga. Kalau surga itu dia itu nggak bisa kita lihat dari nggak bisa kita lihat dari kasat mata, karena kita karena itu katanya bukan alam yang sekarang, tapi alam yang kita tempati kalau kita udah mati gitu ya Pak. Jadi kalau surga itu cuman bisa kita percaya, kita yakini, tapi kita imani, tapi nggak bisa kita lihat dari kasat mata kita gitu. Tapi percaya ya? Percaya Pak. Pernah dengar ada apa di surga? Pernah dengar nggak? Kalau dari
Kalau dari ajaran saya mah gimana ya Pak? Nanti Sebutkan aja beda. satu ciri-ciri surga, udah pasti sama itu. Kan Oh, absolut itu dari Tuhan. kalau ciri-ciri surga pastinya indah lah ya Pak. Nah, Indah. indahnya seperti apa tuh indahnya? Satu aja tuh, indah mah besar teuing, konotasi general itu mah. Pero yang spesifik aja, yang paling kecil ada apa di sana gitu? Kalau ada apanya, selama Vero tahu sih nggak ada spesifiknya sih Pak yang Vero tahu. Ya ada apanya itu Vero kurang tahu. Kalau indah itu kan kenikmatan nantinya, kesenangan ya. Kesenangan Iya. apa yang akan didapat gitu loh, maksud apa? Di keindahan itu nanti di alam nanti. Untuk generalnya, untuk umumnya Vero kurang tahu Pak. Soalnya Vero taunya dalam agama Vero aja. Apa coba? Sama pasti. Apa satu aja sebutin. Vero, satu aja. Kenapa Vero ingin ke surga gitu maksud Bapak? Ada apa di sana? Ada keindahan. Contohnya keindahan apa gitu. Nanti Bapak konfirmasi dengan Putri. Putri mah lebih tahu nanti. Kalau di dalam agama Vero ya Pak, kalau kita masuk surga itu berarti di Kristen kita tuh duduk di sebelah kanan Tuhan kita gitu Pak, berpesta bersama gitu, karena kita udah merasakan kemenangan gitu, karena kita masuk surga gitu. Kalau itu dalam agama Vero. Oke, good ya. Ketenangan berada di menghadap pada Sang Pencipta, pada Tuhannya gitu ya. Ya, Putri, ulang wae Putri ya. Putri Pira Hantika Putri. Wah. Ini kata Supi ini Putri. Hampir mirip dengan pernyataan tadi. Aku tidak mengharapkan surgamu dan aku juga bersedia di nerakamu. Tapi yang aku inginkan, aku ketemu dengan Tuhanku. Itu kata Supi itu. Aku duduk berdampingan dengan Tuhanku. Bukan berdampingan, aku ketemu dengan Tuhanku. Coba jelaskan Putri. Bagaimana itu pendapat Putri? Di surga nanti. Gimana Pak? Gambarkan tentang surga gitu. Oh, kalau bukan menurut Pira sih. Tapi yang Pira tahu, kalau di surga itu lebih indah dari apapun, Pak. Contoh. Lebih indahnya apa? Misalnya, kalau di surga itu katanya apa yang kita inginkan bakal dikasih gitu sama Allah. Terus juga kalau di surga itu akan mendapatkan kenikmatan melebihi melebihi kenikmatan apapun gitu, Pak. Oh, oke. Melebihi kenikmatan apapun, kita belum bisa membayangkan ya. Kalau di dunia aja makan ramen itu nikmat, apalagi ramen di surga gitu ya. Gitu mungkin. Nah, Bapak tanya ke laki-laki nih, Insan, cek bejaman kayak di surga teh ya awewe gelisan, Insan, Raihan, cik jelaskan San. Insan. San kedengaran suara Bapak San? Insan. Raihan Hoirul Insan. Bapak panggilnya Insan. San. Jelaskan San. Nama Pak? Jelaskan di surga teh nanti tuh ada cewek yang kecantikannya tidak tertandingi seperti kecantikan di dunia. Coba jelaskan itu. Ada cewek yang cantiknya tidak tertandingin Pak. Wah, mal aya di dunia mah gelisna ge gitu. Naon eta teh? Ada nggak? Pernah dengar nggak? Belum pernah sih Pak. Oh. Mungkin ibu kita bukan sih Pak? Hah? Ibu kita bukan? Atau istri kita nanti Pak? Lain kan eta anu sok jihad teh eta. Enggak, soalnya saya belum pernah dengar Pak. Anu teroris itu kan itu salah satu iming-imingnya. Iya tidak? Atau Bapak tanya ke Bintang nih, Bintang siap menjawab ya. Nah, iya Pak. Bintang. Ya. Iya Pak. Jelaskan tentang salah satu
contoh atau kenikmatan di surga, Tang? Salah satu kenikmatan yang pernah saya baca, Pak, ataupun yang pernah saya dengar itu, di surga nanti kelak kita sebelumnya di dunia punya banyak dosa. Bahkan dosa ini kan kita hilangkan dengan cara bertobat di dunia. Nah, di surga nanti dosa-dosa itu tidak akan dihapuskan, bahkan untuk melakukan sedikit dosa pun tidak akan terjadi di surga nanti, Pak. Ini kenikmatan naon eta teh, Bintang? Ya, naon di surga? berarti di surga nanti kita nggak ada merasakan kejahatan-kejahatan gitu, Pak. Bakal semua yang ada di surga itu kita mendapatkan ketenangan, kebaikan, bahkan nggak ada yang membuat diri kita menjadi berbuat hal yang berdosa gitu, Pak. Oke. Bapak mah rek ngobrol wae ya jeung ayeuna mah. Jeung Fitriana. Fitri. Ngahulang wae ada teh udah makan belum? Udah sarapan? Udah, Pak. Oke. Ti, jelaskan di surga Ti menurut versi keyakinan Anda Ti. Aya naon wae? Kalau menurut saya Pak di surga itu unlimited Pak, serba unlimited. Aduh, kuota tuh unlimited mah tuh Ti. Kumaha. Pokoknya di surga itu tidak akan habis gitu Pak. Misalkan kita pingin makanan, pingin minuman, itu tidak akan habis kayak di dunia gitu kan. Kalau di dunia itu kan terbatas gitu ya Pak. Kalau di sana mah, kalau saya sih menggambarkannya seperti itu sih Pak. Oke, good. Nah ini orang ekonomi itu udah terjawab ya. Di dunia mah prinsip ekonomi semua sumber daya terbatas. Itu prinsip ekonomi itu. Ya, benar nggak, Irfan? Pan, benar ya? Prinsip Anda tuh mempelajari gitu ya? Betul, Pak. Tapi kayak di surga mah tidak terbatas. Malaku ilmu ekonomi bener eta Irfan. Laku mau kayak di itu. Enggak, Pak. Ekonominya. Iya, mau ngitung dari teori dengan modal sekecil-kecilnya mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Ya. Yakin nanti di surga tidak akan ada itu? Iya, Pak. Nah, itu ya. Jadi Bapak ingin mengkonfirmasikan begini, untuk Anda nanti ya. Jadi kenapa Bapak menarik Anda berpikir ke ranah absolut dan relatif? Karena hidup Anda ini di dunia ini adalah untuk bekal Anda nanti menuju kebahagiaan. Itu filsafat mengatakannya begitu. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan hakiki nanti yang ada di alam nanti. Sementara itu kan di dunia ini berkembang pemikiran-pemikiran ya, bahwa setelah kita mati kita sudah aja putus urusan dan tidak ada apa-apa. Ada yang berpikir seperti itu. Ada juga yang berpikir nanti setelah kita mati ada reinkarnasi. Ada yang berpikir seperti itu, ya. Itu manusia. Tapi dalam ajaran kebenaran absolut, Sang Pencipta itu kalau sudah mati, kita pindah tempat pada fase berikutnya. Yaitu fase kalau di kita itu istilahnya akhirat, ya. Nah, fase di mana kita juga belum bisa membayangkan di dunia ini hanya satu orang yang pernah ke sana. Siapa coba? Anggi? Hanya satu orang di dunia ini yang pernah ke surga itu. Dan balik lagi ke dunia. Siapa? Anggi? Saya, Pak. Anggi. Nabi Muhammad, Pak. Nah, itu di ajaran Islam itu ada Isra Mi'raj ya. Di dunia ini yang pernah diperlihatkan surga neraka itu hanya satu orang gitu. Dan dikembalikan ke dunia untuk memberikan penjelasan, keterangan bahwa itulah gambaran yang nanti akan dijalani oleh manusia. Ya. Jadi Anda itu kalau begitu implikasi dari pernyataan tadi, Anda sekarang belajar ilmu dan dapat kebahagiaan. Tapi ingat, nanti di wilayah berikutnya, di zaman berikutnya,
berikutnya, di fase berikutnya, Anda akan hidup lebih kekal di situ. Gitu ya. Apa yang Anda pilih di dunia ini akan Anda dapatkan nanti di alam nanti. Contoh, kalau Anda mau nanti di akhiratnya mau ke neraka, silahkan aja berperilaku seperti orang yang siap-siap masuk neraka. Gitu. Begitu, Destra? Destra? Iya, Ya, Pak. gitu. Bagaimana? Ya? Iya, Pak. Destra mau ke surga atau neraka? Ke surga, Pak. Berarti kan setting kehidupan dunia itu harus setting untuk mengarahkan hidup kita ke surga. Kecuali kalau Anda mau pilih neraka, silakan aja. Anda silakan korupsi gitu ya. Silakan mabok, silakan maling, silakan. Nah, itu kalau Anda mau ke neraka gitu. Dan itu yang Bapak ingin ingatkan pada Anda. Ya. Ketika Anda nanti berhasil dalam hidup itu, ketika Anda nanti sukses dalam hidup itu, semua pada akhirnya akan mendekati kebenaran absolut. Maka hati-hati dengan kehidupan Anda itu. Gitu ya. Jangan menghalalkan segala cara. Karena nanti Anda akan dihadapkan, katanya kalau menurut Asep itu pada pengadilan. Di sana itu seadil-adilnya gitu ya. Kita akan ditanyakan apa yang kita lakukan gitu. Nah itu. Jadi intinya kalau Asep nanti jadi kepala dinas gitu karena kuliah di sini ya, kepala dinas pendidikan gitu, Sep. Nah, ulah korupsi, Sep, karena harus ingat pesan Bapak ini. Anda akan mendekati kebenaran absolut nanti. Ya. Begitu juga dengan Pero kalau nanti jadi pengusaha gitu. Ingat nih pesan Bapak. Kalau Anda melakukan aktivitas-aktivitas yang ingin menuju ke surganya Tuhanmu, maka hindari aktivitas yang gitu ya menghalangi Anda masuk situ. Gitu. Sekarang ini membuat kondisi zaman ini semakin kompleks sehingga Anda itu dihadapkan pada sebuah pilihan yang kadang-kadang rumit gitu ya. Gitu. Contoh ya, korupsi. Korupsi itu pilihan rumit itu. Sehingga dia melibatkan berbagai unsur. Berjamaah, saya biasanya korupsi teh. Ngajak ka ditu, ngajak ka dieu, ngajak ka neraka itu semuanya. Gitu ya. Gitu. Nah, secara spesifik Bapak ingin mengatakan begini, spesifik ya. Anda ini jadi seorang pendidik nanti, gitu ya, guru, gitu. Ya tidak, Lutfi, dia Lutfi. Anda mau jadi guru atau menjadi apa? Iya, Pak. Karena pendidikan ekonomi ya, gitu. Salah satunya bidikannya ingin jadi apa, Pi? Salah satu jadi guru apa gitu, Pak, maksudnya? Ya, cita-cita dia masuk kuliah di pendidikan ekonomi ingin jadi apa? Kenapa tidak ke ekonomi aja, kalah ke pendidikan ekonomi gitu? Karena apa coba alasan? Karena pengen jadi guru sih, Pak. Ya. Tuh. Bapak jelaskan, guru itu kalau dirasionalkan dengan sistem ekonomi multi level marketing gitu, Sep. Pernah dengar itu Sepnya? Multi level marketing, Sep. Pernah dengar itu di ekonomi? Ya. Jadi aktivitas yang terus gitu ya berkembang itu pola ekonomi itu ya. Nah, jika nanti misalkan Ricky menjadi guru, itu amalan Ricky itu ya, itu ibaratnya seperti multi level marketing. Misalkan begini, Ki. Ricky jadi guru, ngajar di sekolah misalkan muridnya ada 30 misalkan, Ki. Nah, 30 itu, Ki, ada yang jadi ustadz, Ki. Gitu. Amal ustadz itu akan menetes pada Rizky.
kalau 30-nya jadi ustadz, wah itu amal gurunya itu banyak itu. Gitu Ki, kurang lebih multi level marketing. Jadi guru itu kalau dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi manusia, itu nyaris dia itu akan, kalau bahasa Pero mah, akan bertemu dengan Tuhannya. Karena amalnya banyak itu. Akhirnya misalkan Iren ngajar 30 tahun ini, tahun depan 30, dari 30 itu ada yang jadi dosen, Ren. Jadi kalau Bapak itu ngajar pada Anda, itu netes amal Bapak itu ke guru Bapak, gitu. Guru SD Bapak, gitu, guru SMP Bapak, karena Bapak bisa berdiri di depan Anda itu karena ilmu yang diajarkan oleh mereka dulu, gitu. Gitu loh. Kalau dilogikakan ya. Itu kenapa jadi guru? Nah, orang Ciamis mah udah hafal dengan itu. Gitu ya. Karena dulu tuh ada semacam dialog ya. Bertanya pada Ustadz. Ya Ustadz gini, punten ya yang agamanya berbeda. Begini. Ya Ustadz katanya. Kalau nanti di alam nanti gitu ya. Nasib guru tuh seperti apa gitu. Gitu. Oh, kata Ustadz mah guru mah rek pasti akan masuk surga, kebanyakan masuk surga. Kenapa? Karena kalau dia berprinsip mengajar itu ibadah, itu mengalir itu. Sampai Anda meninggal pun mengalir itu pahala itu pada Anda dari murid-murid Anda gitu. Kata Ustadz. Jadi sudah jaminan dia masuk surga gitu loh Andita ya. Gitu. Nah, terus si guru bertanya lagi pada Ustadz, kalau begitu yang di neraka itu nggak ada guru. Oh, banyak juga guru di neraka katanya. Gitu. Kenapa banyak guru di neraka katanya? Karena dia mengajarkan ilmu yang tidak bermanfaat katanya. Gitu, ya. Maka hati-hati Anda. Contohnya apa? Dalam kehidupan kita mungkin tidak sengaja kita ya. Dalam konteks kejujuran misalkan ya. Nyontek itu adalah ketidakjujuran ya. Nah, kalau satu saat kita jadi tim yang artinya menjalankan ketidakjujuran menjadi tim sukses UN, nah itu ketidakjujuran itu. Ya. Bukan rahasia lagi ketika ada tim itu bekerja untuk membuat sebuah solusi atau kunci jawaban dari UN sehingga siswa-siswa itu diberitahu gitu ya. Yo lo jawabannya mehla lulus gitu maksudnya. Gitu kan gitu ya. Itu ketidakjujuran. Maka itu yang disebut dia itu nanti dosanya menanggung sejumlah siswa yang diberi kunci jawaban karena ketidakjujuran itu. Ya. Nah, itu yang tadi dialog bahwa yang nanti masuk surga itu banyak guru, tapi di neraka itu banyak juga guru yang begitu. Gitu. Ya. Nah, artinya kalau kita tarik lagi ke konsep filsafat tadi, pesan yang ingin disampaikan di situ tuh bahwa ketika Anda belajar saat ini, Anda itu sudah diarahkan dengan pengetahuan Anda, ya, intelektual Anda untuk memilih pilihan nanti di alam nanti di kebenaran absolut. Apakah Anda mau masuk surga atau neraka? Nah, ini Anda sedang berproses di sini. Ya. Gitu. Nah, itu yang Bapak pesankan pada Anda. Jadi kalau nanti misalkan Eka jadi pejabat, hati-hati dengan itu Kak, godaannya tinggi. Kalau Devi jadi presiden, wakil presiden, hati-hati Pak. Amin gitu, Pi. Gitu. Doa Devi gitu ya. Nah, itu arti dari kebenaran absolut. Maka ketika berbicara filsafat, maka kebenaran absolut ini dipisahkan. Ya. Kebenaran absolut ini dipisahkan, tidak terjangkau oleh kebenaran relatif. Nah, ilmu pengetahuan. Gitu. Oke, ada yang mau komen dulu? Silakan. Tanya atau komen. Mahal KUP saya bayarnya.
Silakan, ada yang mau komen dulu? Iya, Rembung nanya, iya mah zaman pandemi kita cari cing. Saya mau bertanya, Pak. Jawab atuh. Silakan. Saya juga sering ngobrol gitu ya sama teman-teman saya gitu ya, Pak. Tentang filsafat tapi secara umumnya gitu ya, Pak. Nah, saya pernah dengar pendapat teman saya gitu ya yang sering baca buku, katanya kalau kita mendalami ilmu filsafat ya, membaca dan memahaminya terlalu dalam gitu ya, sampai-sampai ada orang yang terlalu apa ya, berpikirannya itu terlalu dasar dari yang paling dasar gitu, jadi apa ya, jadi nggak ada agamanya gitu Pak, jadi ateis gitu Pak istilahnya tuh. Jadi tidak mempercayai kepercayaan gitu, tidak mempercaya adanya agama lah kayak gitu Pak, karena apa ya, memahami ilmu filsafat terlalu dalam gitu Pak. Apakah benar seperti itu Pak? Oke. Apa yang ku Bapak teh ieu di layarna teka ieu bieu teh kala Bapak teh yang apal bieu teh. Jadi gimana barusan teh? Pertanyaannya gimana? Apakah dengan mempelajari terlalu dalam ilmu filsafat itu bisa bikin seseorang jadi ateis gitu Pak istilahnya, jadi tidak mempercayai agama gitu? Oke. Jadi muncul semakin jauh gitu ya. Barusan teh Irfan ya? Irfan siapa? Irfan? Farik Pak. Farik Irham ya? Iya Pak. Farik, itu teh yang Bapak pesan hari ini tuh itu maknanya teh ya. Jadi kalau kita kembali ke filsafat, filsafat itu adalah orang ya, kalau orang sedang berfilsafat itu berpikir radikal. Nah, kalau mainstream radikal itu biasanya di luar kebiasaan ya, di luar kebiasaan biasanya. Contoh gini, rumus gravitasi dulu itu ya dihasilkan dari buah apel jatuh dari pohonnya, ya dulu. Sehingga penemu gravitasi, hukum gravitasi itu bertanya, mengapa kalau buah itu jatuh itu dari atas ke bawah, gitu ya? Itu berpikir radikal itu. Kemudian dia ambil, dia lempar, dia ambil, dia lempar, kemudian semakin itu dia pelajari. Sehingga lahirlah saat ini rumus gravitasi yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan kehidupan manusia, ya, untuk kompas, untuk apa saja itu ya, hukum gravitasi. Nah, kalau tadi Farik bertanya akan mengarah pada ateis, itu tergantung ya, tergantung dari orang itu ya, orang yang bersangkutan berpikirnya gitu. Karena kadang-kadang kalau informasi itu masuk secara salah, biasanya terjadi semakin jauh gaya berpikirnya itu ya, menjauhi kebenaran absolut biasanya, semakin jauh itu. Atau contohnya gini, kadang-kadang kalau orang sedang berfilsafat itu ya, Dwi eta teh siga nu gelo gitu, sok ayeuna Dwi ngambil aja duduk aja di bahan pohon mangga, terus ada buah mangga jatuh, sok alung-alungkeun engke ditingali kurehan teh eta Dwi teh eucreut ya, kalau sedang berfilsafat tuh gitu. Itu teh orang teh bener enggak sedang apa ya ngelempar-lempar buah di situ gitu. Perilakunya nyeleneh gitu ya kalau orang berfilsafat, karena berpikirnya dalam. Nah, tadi berpikir dalam itu redik ya, berpikir mendasar itu ke akar-akarnya itu harus dilengkapi dengan informasi yang benar gitu ya. Nah, Bapak nonton di salah satu YouTube ya yang viral ini. Ada seorang mahasiswa
Jadi di YouTube itu dijelaskan, mungkin Anda ada yang pernah nonton itu ya. Dia itu membaca berbagai informasi yang kemudian dia membuat gaya redik itu sehingga dia memunculkan sebuah statement. Ini bukan ateis tapi mengarahnya ke ateis gitu ya. Sampai dia berani mengungkapkan, menantang Tuhannya gitu ya. Tuhannya ditantang, bayangkan, dari mempelajari informasi yang tidak benar itu. Ya. Nah, salah satu contohnya yang tadi kata Asep itu, dia menantang tentang kematian, gitu ya. Gitu. Wah, dia gogorowokan, katanya. Mana kalau ada Tuhan, coba, katanya begitu. Kurang lebih itu ilustrasinya. Gitu. Dia meminta kalau memang ada dalam 1 jam ini, katanya begitu. Saya menunggu, gitu. Nah, dengan congkaknya karena sudah dihitung 1 jam tidak ada jawaban dari Sang Pencipta, dengan congkaknya dia pulang gitu ya. Itu dekat ateis, dia mulai tidak yakin gitu ya. Wah, dia bangga dengan itu. Tetapi ketika pulang ke rumah katanya, dia mau makan siang gitu. Dia masuk kamar mandi dulu gitu. Begitu masuk kamar mandi katanya, dia tidak keluar lagi dari kamar mandi itu. Ternyata setelah dicek ke dalam kamar mandi itu, orang itu sudah meninggal, sudah dijemput oleh ajalnya, gitu. Ketika tadi berteriak-teriak tidak dijawab oleh Tuhan, karena Tuhan itu bijaksana di situ. Kemudian masuk pulang ke rumah, dia meninggal. Tapi yang lebih parahnya apa? Dia meninggal karena setetes air, gitu ya. Kalau tadi ceritanya banyak, nah kalau dijawab oleh Sang Pencipta, aku bisa mematikanmu dalam sekejap dengan setetes air. Ayah mau mati ku setetes air. Hah? Gitu. Ingka, ayah mau kan hari banyak lu mati mah ku banjir. Ini mah ku satu tetes air. Bisa. Bisa ya? Nah, bisa. Itu memang artinya kesempurnaan ilmu Tuhan. Ya, ilmu Allah tuh sampai begitu. Sempurnanya itu. Sama setetes air aja mati gitu. Nah, ceritanya ketika dia mayat anak itu mahasiswa itu dibawa ke rumah sakit, diperiksa secara teliti, tidak ada gejala apapun kecuali satu katanya. Ada satu tetes air masuk ke telinganya gitu. Hasil dokter medisnya itu. Gitu. Dengan satu tetes air itu dia menyebar ke saraf-saraf yang lain sehingga dia mati dengan setetes air gitu. Itu di YouTube ceritanya begitu. Karena dia dapat informasi yang tadi yang ditanyakan Farid itu ya. Nah, setetes air itu kemudian diilustrasikan binatang apa yang mati oleh setetes air katanya. Nah, ternyata setelah diceritakan, dipelajari, yang bisa mati oleh setetes air binatang itu adalah keledai. Jadi logika sederhananya, mahasiswa itu dianggap sebagai keledai. Gitu. Dengarti, tidak mendengar kebenaran absolut, malah menantang. Tadi yang kata Farid mah kebenaran menjadi ateis. Itu hati-hati Farid di zaman saat ini, kalau informasi yang Anda dapatkan salah, ya, itu akan berimbas ya pada pemikiran-pemikiran Anda nanti ke depan. Nah, ini kalau secara spesifik informasi itu dalam dunia pendidikan itu ranahnya itu adalah bukan ranah, media untuk informasi itu adalah guru. Jadi Anda. Makanya Anda jangan mengajarkan yang salah gitu ya. Jadi informasi itu akan benar ketika diajarkan oleh guru yang benar. Kalau mempelajari sendiri otodidak, nah kemungkinan ateisnya bisa muncul karena informasinya tidak lengkap. Gitu. Nah itu, Farid ya. Jadi berpikir itu bisa saja kita akan ke ateis, tapi itu kalau ada gurunya dan gurunya harus apalagi guru pengajarkan itu Farid. Paham? Farid? Jadi ilmu ekonomi itu ada nanti ahlinya. Bapak pun kalau tanya ekonomi ke Anda. Karena Bapak nggak tahu di dalamnya apa aja ekonomi itu. Ya, oke. Good.
Satu lagi, ada yang mau bertanya? Silakan. Satu lagi. Ayo. Hese ya, pakai daring mah. Dera, kenapa ininya sinyalnya turun naik ya Dera? Der? Ya ulang Dera atau memang sinyalnya di bawah? Betul, Pak. Suaranya juga putus. Oh iya, berarti sinyal ya Der. Sok udah dimatikan aja videonya kalau sinyalnya tidak bagus. Bapak juga mematikan video itu supaya sinyal suara Bapak lebih lancar gitu, maksudnya gitu. Tapi kalau Anda sinyalnya bagus, jangan dimatikan videonya dong, gitu ya. Sayang. Ya Bapak, terima kasih. Ya, oke. Saya Pak mau bertanya. Ya, silakan. Ayo. Hai, ya. Kalau di Anggi. Ya, kalau filsafat semua pertanyaan itu ada jawabannya ya Pak? Terus? Ya, mau nanya itu. Terus berarti kalau bedanya sama ilmuwan tuh apa sih filsuf sama ilmuwan Pak? Kalau di filsafat kan semua jawaban punya pertanyaan. Semua pertanyaan punya jawaban. Oke. Ya kan ya Pak? Oke. Good. Itu teh Anggi teh geus maca sih dia ka dia ge lompat nanti jawaban itu teh. Ya. Dengan terkait dengan gaya berpikir itu atau cara berpikir. Jadi ilmuwan itu artinya memiliki pemikiran-pemikiran ya yang diawali oleh, kita kenalkan dulu ya, dalam kehidupan ini cara berpikir atau gaya berpikir manusia itu ada yang dominannya di naluri gitu ya. Naluri, pembawaan dari sananya kalau naluri itu. Nah, naluri ini biasanya mah banyak dilakukan oleh wanita berpikir gaya naluri ini, yang dominannya naluri ini. Nah, gitu. Biasanya banyak dilakukan oleh wanita. Ada yang bisa dicontohkan nggak ini kaum wanita? Kalau Anda ketika berpikir dominan dengan naluri Anda. Atau Bapak tanya dulu, Anda ngerti nggak apa jenis naluri itu? Atau Anda bisa menjelaskan tidak naluri itu apa? Ini nih, di Bapak digambarkan. Insting, Pak. Coba, naluri itu seperti apa kalau Anda rasakan? Anda kan suka naluri saya mah gitu. Naluri saya mah Riki teh kasep gitu. Kasep lahir batin gitu Ki. Cek kabogohna gitu, cek kabogoh Riki. Ada cek kabogoh lain kabogoh Riki mah ada moal berpikir gitu. Gitu ya. Nah, bisa nggak yang menggambarkan, Bapak tanyanya ke wanita karena wanita yang biasanya banyak menggunakan naluri berpikirnya. Perasaan, Pak? Ya, dekat-dekat dengan perasaan, tapi agak spesifik gitu. Firasat, Pak? Ya. Itu hampir ke firasat ya. Insting, Pak. Insting sudah kalau insting sudah dekat-dekat ke perasaan itu ya. Nah, jadi firasat lebih ke firasat itu ya. Naluri orang teh lapar gitu ya. Gitu. Ketika kondisi lapar, kita punya naluri gitu. Ya. Naluri kita akan menuntun kita pada aktivitas untuk mencari makanan gitu. Ya. Apa itu kira-kira? Ketika seorang wanita jatuh cinta, cintanya pada laki-laki itu akan menuntun perilakunya gitu loh. Itu yang disebut naluri itu. Ya. Apa? Paham tidak? Ya. Itu gaya berpikir yang dalam filsafat itu bisa dikatakan benar gitu. Meskipun probability-nya tidak maksimal gitu ya. Kemungkinan benarnya tidak maksimal, tapi benar ada cara berpikir seperti itu. Ya.
Zaman primitif banyak orang berpikir dengan gaya naluri ya untuk kehidupannya. Tapi kalau sekarang dengan naluri kan tidak cukup karena harus ada pengetahuan ya, harus ada informasi. Itu pertama. Yang kedua itu gaya berpikir yang menggunakan insting. Nah, ya hampir sama ini dengan naluri, tapi bedanya insting itu sudah menunjukkan pada kemampuan yang lebih khusus gitu ya. Insting rek nenggel, insting rek lompat ya. Kalau misalkan Bapak ambil contoh, Ayu nih, yuk, namun sedang jalan kaki ya, sedang jalan kaki pada posisi normal gitu ya. Itu Ayu teh sieun ngajelengan solokan tuh. Tahu solokan? Parit? Enggak. Parit yang ya yang lebarnya misalkan 0,5 meter, Ayu tuh takut nyari jalan ke pinggir gitu ya. Gitu. Supaya tidak nyeberangi itu pada kondisi normal. Tapi ketika ada anjing ngejar, Ayu bisa loncat lebih jauh dari 0,5 meter itu dan parit itu bisa dilewati. Nah, pada ketika itulah menggunakan insting itu. Ya. Jadi reaksi yang pada kondisi tertentu itu muncul gitu. Itu insting. Refleks. Nah, banyak melibatkan aktivitas refleksnya, ya. Jadi rasionalnya sudah tidak pakai, sudah tidak relatif kecil munculnya. Padahal kalau dikejar anjing, misalkan di situ ada batu, lempar aja pakai batu kan gitu kalau rasional. Tapi kecenderungan refleksnya loncat, loncat, lari gitu. Itu Destra ya, Destra. Gitu. Nah, yang kemudian yang berikutnya itu yang disebut dengan firasat. Nah, tadi kalau firasat yang disebutkan oleh itu misalkan gini, ketika ada gelas jatuh misalkan, aduh, kita ya firasat enak gitu. Itu firasat itu ya. Jangan-jangan kabogoh urang aya nu ngarebut ceuk dapat teh. Kedah eta naon keur makan gitu basona kateureuna loba teuing gitu. Paknya, aduh, bawa kabogoh urang direbut tukang baso gitu. Kayak itu, firasat itu ya. Nah, itu biasanya di ibu-ibu itu. Ketika misalkan anaknya kuliah di UPI, terus di sana itu dia merasakan sesuatu yang tidak nyaman gitu. Aya naon dengan anak saya gitu. Biasanya begitu. Ya, itu firasat. Nah, itu dalam berpikir filsafat boleh saja. Kemudian berikutnya ada yang disebut intuisi. Nah, ini segala macam lah ya. Nah, yang Bapak ingin sampaikan pada Anda, yang lebih sederhana itu tingkatannya silahkan aja nanti Anda pelajari. Untuk sampai pada tataran ilmu pengetahuan, paling tidak cara yang berpikir lebih bagus di dunia ilmu pengetahuan itu adalah nalar dan logika. Ya, yang digunakan sebagai dasar untuk ilmu pengetahuan untuk Anda belajar. Itu ada dua, nalar dan logika gitu ya. Kalau nalar itu berpikir gitu ya, sudah melibatkan berbagai informasi ya untuk menganalisis, untuk memberikan komentar. Anda sudah mempelajarinya dan sudah punya informasi. Nalar itu. Kalau dulu Bapak kuliah di S1 itu ada kegiatan apa ya? Kalau di Anda mungkin sekarang PKM ya. Kegiatan mahasiswa itu apa itu? Nah, salah satunya kalau dulu di Bapak itu ada kegiatan mengasah nalar gitu ya di S1 itu. Karena nalar itu memang perlu diasah gitu ya. Contoh gini. Kenapa terjadi corona gitu? Itu nalar kita main gitu. Keluar di nalar itu, tapi menggunakan informasi yang benar, itu nalar, ya. Nah, bedanya dengan orang yang tidak menggunakan nalar, biasanya sok disebut gosip, gitu. Nah, kalau gosip mah itu bukan nalar, berpikir gosip mah, ya. Katanya. Nah, kalau udah katanya nggak jelas, gitu ya, gitu. Nah, sumber dari gaya berpikir yang lebih spesifik lagi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan itu adalah logika. Nah, ini logika ini ada dua, logika induktif dan deduktif ya. Nah, ini gaya berpikirnya begitu. Biasanya kalau sudah main di logika ini, orang mengenal
harus ada fakta kalau kata Dapak. Siapa Dapak tadi ya? Fakta gitu Pak, gitu ya. Karena main logika ini ya. Contoh begini logika. Misalkan logika induktif gitu ya. Logika induktif itu berpikir dari hal-hal yang sifatnya khusus kemudian mengeneralisasi. Contoh gini. Gajah punya hidung, Dapak punya hidung. Nah, itu logika berpikir induktif. Maka kesimpulannya apa, Pak? Kalau gajah punya hidung, Dapak punya hidung. Kesimpulannya apa, Pak? Semua makhluk punya hidung, Pak. Nah, iya. Karena berpikirnya spesifik. Ada tidak gajah hidung? Oh, ada Kak, hidungnya. Manusia ada hidungnya? Oh, ada. Nah, itu berpikir spesifik. Kemudian dia, itu fakta dibuat general. Maka generalisasinya, kesimpulannya, setiap makhluk hidup punya hidung. Itu gaya yang induktif. Nah, gaya yang deduktif, tadi kata Asep, ya, yang deduktif itu contohnya Bapak ambil begini. Semua manusia itu pasti mati, gitu ya. Atau begini aja lah, ningali bintang, bedaka inspirasi ku bintang. Semua manusia pasti pernah merasakan ngantuk gitu loh bintang, gitu ya. Ya enggak? Bintang adalah manusia, gitu. Itu berpikir induktif. Maka bintang pernah merasakan ngantuk. Benar nggak? Gaya berpikirnya. Nah, itu gaya berpikir dalam dunia ilmu pengetahuan yang terkait dengan fakta tadi. Bapak ya? Bapak pernah tanya fakta itu begitu gaya berpikirnya. Ya, dan itu dasar ilmu pengetahuan. Kemudian dari logika itu muncullah yang disebut dengan hipotesis dan segala macam ya. Nah, ini hipotesis cikal bakal nanti pengembangan ilmu pengetahuan ya dan seterusnya ya. Nah, yang ingin Bapak sampaikan pada tadi mana Anggi? G? Iya, Pak. Cik, penjelasan Bapak ku Anggi bisa ditangkap enggak? Sebetulnya masih ada tidak yang tidak dipahami? Mana Anggi? Iya, Pak. Gini, naon kesimpulannya Bapak nyarios, Gi? Jadi mau ilmuwan atau filsuf emang mesti ada sebabnya dulu supaya bisa diteliti. Jadi kita juga punya naluri, punya insting itu digunain untuk ya digunain sama ilmuwan sama filsufnya, Pak. Masih bingung kan kalau misal di filsuf kayak semua hal tuh ada jawabannya. Cuma kan kalau ilmuwan mungkin kalau di ilmu gitu misalnya kita mempelajari ini belum tentu ntar hasilnya ada hasilnya gitu, Pak. Masih bingung di situ sih ilmuwan sama filsuf. Cuma persamaannya kayak ya ilmuwan sama filsuf sama-sama punya sebabnya dulu nih apa yang pengen dipelajari, apa yang pengen diteliti. Nanti baru kita nemuin hasilnya gitu, Pak. Oke. Ya, jadi gitu ya. Intinya yang jelas kalau filsuf itu lebih memikirkan kebenarannya sifatnya general, maka dia berpikir radikal gitu ya, mengakar. Kalau ilmuwan biasanya berpikirnya berbasis fakta gitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan. Namun teu aya faktana saya terpercaya gitu, kalau ilmuwan mah kurang lebih begitulah ya. Nah, tapi kalau filsuf dia lebih umum lagi mencari kebenaran dan dicari kenapa ini bisa begitu, kenapa ini bisa begini. Nah, itu bedanya dengan filsuf. Nah, filsuf itu biasanya main dengan berbagai cara berpikir. Tadi yang Bapak sebutkan mulai dari naluri terus main itu semua. Tapi kalau ilmuwan lebih banyak berpikir di tataran rasionalitas. Penalaran dan logikanya lebih dominan. Gitu. Itu enggak ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Bapak tidak sampai 10.20 ya. Ada yang lainnya nanti Anda bisa pelajari ya di
materi ya yang Bapak berikan di itu di spot, Anda bisa baca nanti di situ ya. Tapi pesan untuk kuliah hari ini itu adalah Anda harus paham ada kebenaran absolut ya yang menggait Anda untuk berperilaku di kebenaran relatif. Lamun hayang ka surga bintang, berperilakulah sesuai dengan arahan untuk masuk surga. Lamun hayang ka neraka kop bae rek korupsi, rek naon wae karep gitu. Eta mah neraka gitu ya. Itu intinya. Maka kalau nanti alumni di sini misalkan Rehan jadi pejabat, ingat pesan Bapak ya. Pesan Bapak itu Anda nanti akan diberi pilihan rek ka surga, rek ka neraka gitu. Lamun rek ka neraka kop bae rek rakus kerja di pejabat oge gitu, mereka neraka. Tapi lamun rek ka surga, nah hati-hati bahwa Anda berperilaku ikuti ajaran sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan yang Anda anut gitu ya. Kalau di Islam sudah jelas itu ada ininya, ada juklak juknisnya itu ya. Andita ya. Andita. Oke. Oke. Cukup ya? Atau ada yang mau komen dulu? Geus hareuyeun, geus heuai teh. Aya nu huai, ada mah ulang wae gitu. Pak. Saya Pak sedikit Pak. Ya, silakan. Kalau kita bisa tetap beragama tapi tetap suka filsafat gitu bisa ya Pak? Oh, sangat bisa. Ya. Sangat bisa. Bahkan kalau Anda beragama kemudian berfilsafat, itu biasanya filsafat Anda digait atau dibimbing oleh agama itu. Ya. Tapi kalau Anda lahir di filsafat umum, maka Anda harus ada gurunya, gitu loh. Gitu. Jangan mikir sorangan, Gi. Kalau mikir sorangan, itu probability berhasilnya itu 50-50. Jadi kalau Dena sering melihat orang tersenyum sendiri, itu yang belajar filsafat sendiri tanpa ada gurunya gitu. Ya. Nah, guru otodidak, guruna nanyakan sesuai kemampuan, berisiko 50-50 berhasilnya. Lalu kalau dikatakan mungkin koslet lah bahasa dia nama. Jadi otaknya tidak tahan berpikir dengan itu. Jadi gitu Nggi ya. Untuk apakah orang filsafat boleh orang gimana Ki tadi pertanyaannya? Memungkinkan kalau beragama tapi tetap suka filsafat gitu. Oh, sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Tapi digait oleh tadi ya, oleh agamanya gitu. Nah, kalau untuk tidak itu, untuk yang umum, maka seorang yang berfilsafat disarankan atau artinya disyaratkan ya, dia harus ada guru. Jangan berpikir sendiri ya. Karena punya resiko tinggi kalau berpikir sendiri. Maka itu lahirlah LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, karena itu asumsi yang muncul itu kalau berpikir sendiri, belajar sendiri itu punya resiko tinggi. Tapi kalau belajar ada gurunya, biasanya itu keberhasilannya yang tinggi. Gitu. Ya, oke. Irgi, jadi nanti Bapak belum bisa konfirmasi ke Anda bagaimana mekanismenya ya. Nanti Bapak nyeting dulu spotnya, tapi Irgi jadi ininya, jadi PJ-nya ya, Gi. Oke. Cukup ya? Cukup? Anda kuliah lagi setelah ini? Kata Garcia kunaon nangkep Ada, Pak. Iya, Pak. Ya. Udah ya, Riki ya. Oke, minum dulu Ki. Sing loba Ki. Bapak izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ada Bapak Lep ya. Ya. Iya, Bapak.
Jadi gini nggak ada absen, Gi? Enggak, cuma sama aku di screenshot. Ini udah ada semua ada. Asik.